Pria ini adalah Torik. Dia selalu diam-diam memesankan bajai untuk wanita yang dicintainya. Meskipun buta, Nasrin tahu keberadaan Torik melalui parfum yang dikenakan. Hai, selamat datang di channel Bahja Mawar. Sebelum lanjut nonton, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Terima kasih. Oleh Torik, mereka mulai berkenalan dan sering menghabiskan waktu bersama. Ketika sedang bermain layangan dengan keluarga Nasrin, tiba-tiba Nasrin mendekati Torik dan membelai wajahnya. Sontak saja interaksi mereka membuat seluruh perhatian keluarga tertuju kepada mereka. Torik selalu memperhatikan Nasrin dan hal itu dilihat oleh ayah Nasrin. Ayah Nasrin membentak dan memaki, tapi Torik mengatakan bahwa dia mencintai Nasrin dan akan menikahinya. Ayah Nasrin sangat tidak menyukai Torik karena Torik adalah pria yang buta huruf. Tapi Nasrin berusaha meyakinkan ayahnya bahwa dirinya buta dan Torik memberikannya sayap pada hidupnya. Dengan restu sang ayah, akhirnya mereka menikah. Nasrin nampak cantik dengan gaun pernikahannya. Mereka bertemu di pelaminan dalam ikatan cinta yang suci. Kepala bin terkejut ketika melihat berita mana India melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya dan Pakistan menganggapnya sebagai ancaman. PM Pakistan menunjukkan semua pembukaan negara dalam keputusan rapat itu. Mereka juga akan membuat dalam proses pembuatan nuklir serta Abdul Qadir Khan. Dia adalah Abdul Qadir Khan dan keluarganya. Dia adalah ilmuwan paling berbahaya di dunia dan kini dia adalah aset berharga Pakistan. Torik dan Nasrin berbahagia di dalam pernikahan mereka. Meski hidup mereka sederhana, tapi mereka dilimpahi dengan cinta yang banyak. Ketika sedang menyapa bayinya di dalam kandungan Nasrin, ingatan tentang ayahnya yang mati sebagai pengkhianat negara terlintas di pikirannya. Pak Kao langsung menemui PM ketika dia mendengar berita dari RAW bahwa Pakistan membuat bom nuklir, dan Kao mengusulkan Torik sebagai intelijen rahasia di Pakistan. Torik makan malam dengan keluarga Nasrin, tapi lagi-lagi dia mendapat sindiran dari ayah mertuanya karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak, dan Nasrin menjadi penengah di antara keduanya. Pria ini adalah agen yang menjadi perantara antara India dan mata-mata India di Pakistan. Begitu Torik memberikan laporan tentang Pakistan yang membuat nuklir, dia sama sekali tidak percaya, bahkan menghina dan mengutuk Torik yang terlahir dari ayah pengkhianat. Adu dan Kao mempertanyakan keputusan Kao memilih Torik atau Amandep Sik sebagai mata-mata. Kao berkata bahwa Amandep adalah kadet nomor 1 dalam sejarah akademi. Dia murid terbaik. Torik mendatangi rekannya yang sama-sama mata-mata India. Dia dan Torik sama-sama agen RAW. Dia memberikan Torik pistol dengan pelurunya serta beberapa gepok uang. Sarma meminta pemilik bengkel itu untuk mengawasi Torik, dan apabila mengacau maka dia diperbolehkan untuk membunuh Torik. Karena menemukan ada yang diam-diam menelpon tanpa sepengetahuannya, pemilik toko mengunci telepon duduknya dan hanya kepada Torik dia memberitahukan kuncinya. Torik kembali melaporkan hasil penyelidikannya, tapi Sarma tetap bersikeras untuk tidak percaya karena Sarma memandang rendah Torik yang terlahir dari ayah pengkhianat negara. Torik pergi ke perpustakaan umum tanpa tahu bahwa pemilik bengkel tengah membuntutinya. Dia mengumpulkan berita tentang ilmuwan siapa saja yang bisa membuat nuklir. Torik menandai beberapa ilmuwan yang diduga membantu Pakistan dalam membuat nuklir. Ketika Nasrin sedang mengoceh tentang betapa enaknya toilet luar negeri, tiba-tiba Torik tercerahkan akan kata luar negeri dari Nasrin. Di negara India, posisi PM digantikan dan PM yang baru meminta Kao untuk menghentikan mata-mata yang berada di Pakistan. Tapi Kao malah mengundurkan diri dan dia tidak memerintahkan mata-mata untuk berhenti. Pekerjaan Torik sebagai tukang jahit memudahkannya melewati penjagaan yang ketat dari ibu-ibu tua yang dia temui, yang kebetulan adalah tetangga ilmuwan yang disewa oleh Pakistan. Torik menggali informasi sebanyak mungkin tentang ilmuwan itu. Torik segera berlari begitu mendengar bahwa Nasrin dilarikan ke rumah sakit, dan begitu sampai Torik langsung dimarahi oleh ayah mertuanya, dan lagi-lagi Nasrin membela suaminya. Tengah malam, Torik menyusup seorang diri ke tempat kediaman ilmuwan itu. Kalau ternyata dia menemukan toilet duduk, maka dialah ilmuwan yang Torik cari. Dan benar saja, Torik melihat toilet duduk di sana. Hal itu membuatnya bahagia. Torik menyogok petugas. Dia menyelinap masuk untuk melihat data diri dua putri ilmuwan itu. Melalui identitas keduanya, Torik bisa mengetahui siapa nama ilmuwan yang dicarinya. Ternyata Abdul Qadir Khan, dan dia segera menggarisbawahi. Torik melaporkan kembali hasil penyelidikannya, tapi Sarma tetap tidak percaya bahwa Pakistan membuat bom nuklir. Dia kembali memaki Torik dan mengutuk putranya yang belum lahir, kemudian dia memecatnya. Torik dikejutkan oleh kehadiran mertuanya di depan pintu. Hal itu juga dilihat oleh pemilik bengkel. Hingga kemudian
Kemudian Torik terkejut ketika ayah mertuanya menyangkanya berselingkuh. Alih-alih terbongkarnya identitasnya sebagai mata-mata, pemilik bengkel yang masih salah paham melaporkan pada Sarma bahwa samaran terbongkar. Lalu Sarma memerintahkan pemilik bengkel untuk membunuh Torik. Pria ini adalah seorang jenderal yang kejam dan licik. Dia mendatangi PM yang kala itu sedang mendengarkan penjelasan Abdul Qadir Khan. Dengan berani dia mencopot posisi PM dengan alasan politik yang korupsi. Di tempat lain, keluarga Nasrim sedang berduka. Torik tertegun melihat jasad ayah mertuanya. Melihat pemilik bengkel juga berada di sana, akhirnya Torik tahu siapa yang membunuh ayah mertuanya. Torik bertemu dengan pemilik bengkel di pelabuhan. Dia menghajarnya dengan keras. Tiba-tiba dia dihentikan oleh seseorang. Dia adalah ulama terkenal di Pakistan dan yang menikahkan dia dengan Nasrim. Informasi masuk ke India bahwa Israel akan menyerang Quetta. Tapi hal itu masih belum pasti. Semenjak meninggalnya sang ayah, Nasrim lebih banyak terdiam. Dia tidak lagi ceria seperti dulu. Menyadari kondisi Nasrim, Torik membiarkan Nasrim tinggal sementara di rumah orang tuanya. PM India mendapat telepon dari jenderal Pakistan. Rupanya mereka menjalin persahabatan, tapi bagi jenderal, persahabatan itu adalah kedok untuk membuat bom nuklir. Torik dan agen Rau yang lain menyamar sebagai mayor. Mereka mencegat petugas yang membawa barang bawaan dengan alasan mobil pengangkut tidak menggunakan plat nomor. Rupanya isi paketnya adalah sebuah jaket, dan dengan sedikit paksaan petugas mengatakan bahwa paket itu akan dikirim ke Kahuta. Torik terkejut ketika melihat sang istri berada di rumah, tapi dia senang begitu melihat istrinya kembali ceria. Di Kahuta, Torik dan agen Rau yang lain mulai melakukan penyelidikan mereka. Salah seorang pedagang mengatakan di balik bukit ada sebuah kap besar, tapi dia tidak tahu kap apa itu karena warga sipil dilarang mendekat. Torik meninjau kap di balik bukit hanya berdua dengan pemilik bengkel, dan mereka melihat banyak tentara di sana. Dia hendak memfoto fasilitas nuklir untuk dikirimkan ke India, tapi salah seorang tentara menemukannya. Beruntungnya mereka selamat dengan alasan tersesat. Meskipun dipecat, Torik tetap melaporkan hasil penyelidikannya. Lalu Torik mengancam Sarma, jika dia tidak mendengarkan Torik kali ini, maka anaknya nanti akan disebut anak bodoh. Akhirnya Sarma memberikan mereka waktu untuk memberikan bukti fisik. Torik memandangi sang istri dengan sepuas-puasnya. Tugas negara menunggunya dan mungkin dia akan meninggal. Maka dari itu dia menyiapkan surat untuk sang istri. Nasrin menangis memberitahukan pada Torik bahwa dia tidak bisa merasakan gerakan bayinya. Akhirnya mereka datang ke puskesmas dan memeriksa kandungannya. Ternyata bayinya hidup. Torik dan agen Rau yang lain kembali berada di Kahuta. Kali ini mereka mengawasi tempat cukur. Begitu melihat isyarat yang ditunjukkan oleh Torik, agen Rau yang lain mulai bertengkar. Lalu Torik segera mengemas rambut pekerja bom nuklir. Untuk bisa masuk ke dalam kereta, Torik melakukan penyamaran. Dia mengambil identitas penumpang yang lain. Torik berhasil masuk ke dalam kereta. Di samping itu, orang yang dicuri identitasnya telah sadar. Melihat tentara yang datang, Torik segera memasukkan rambut itu ke dalam koper milik seorang wanita. Lalu dia kabur dan berhasil menyelamatkan diri. Torik langsung menghubungi Sarma. Dia memberitahukan keberadaan rambut itu. Sebuah sampel pekerja di fasilitas Kahuta. Jika mereka memang membuat bom, maka radiasi di rambut itu pasti akan tinggi. Wanita pemilik koper baru saja tiba di India. Agen khusus mencegatnya dan memeriksa isi kopernya. Rambut yang dikatakan Torik benar-benar ada di sana. Pasukan tempur milik Israel sudah mengudara, sedang rambut itu masih dalam proses uji coba. Sarma segera mendatangi menteri dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Torik adalah benar adanya dan perang berhasil dihindari. Meskipun negara berhasil diselamatkan, tapi PM India merasa tersinggung karena agen Rau masih tetap menyelidiki meskipun dirinya tidak mengizinkan. Sarma segera menghubungi Torik dan dia meminta maaf atas sikapnya. Karena berkat dia, negara berhasil diselamatkan tepat waktu. PM India segera menghubungi jenderal. Dia meminta jenderal untuk menghentikan pembuatan nuklir. Jenderal mengelak, tapi PM mengatakan bahwa dirinya mempunyai bukti fisik. Jenderal segera memberi perintah kepada Abdul Qadir Khan untuk menghentikan pembuatan nuklir karena India sudah mengetahui. Akhirnya diputuskan bahwa jenderal akan menangkap agen-agen khusus Rau. Torik bahagia, dia segera memeluk istrinya. Dia mengajak istrinya ke Dubai karena di sana ada pekerjaan yang bagus. Jenderal segera mengumpulkan semua menterinya dan meminta mereka untuk menyelidiki keberadaan Rau yang tersembunyi. Semua jalur telepon dari India ke Pakistan dilacak. Mereka yang terdata apabila tidak memiliki orang tua akan ditembak mati. Dengan bahagia, Torik menyerahkan tiket ke Dubai pada Nasrim. Mereka bersuka cita tanpa tahu bahaya sedang mengancam. Ribuan sambungan ke India sudah terkumpul dan mereka memfokuskan sambungan ke Delhi. Torik membakar semua bukti-bukti dan paspor Indianya. Hal itu dia lakukan untuk menghilangkan jejak. Penggerebekan akan dimulai dan apabila mengaku yatim piatu, maka mereka akan dianggap agen Rau dan akan dibunuh.
dibunuh dan semua panggilan telepon dimatikan. Penggerebekan sudah sampai di bengkel. Terjadi tembakan di antara mereka. Mereka kalah jumlah sehingga agen Rao mati dalam tembakan mereka. Semua agen Rao yang berada di tiap-tiap kota berhasil dibunuh. Ulama gadungan ini baru saja tiba di bengkel dan dia dikejutkan dengan temannya yang sudah tidak bernyawa. Torik berpapasan dengan ulama gadungan itu dan menyuruh Torik untuk segera kabur ke India dan mengatakan bahwa rekan mereka sudah mati. Penggerebekan dilakukan. Mereka pun akan mati jika masih berada di Pakistan. Torik mempercepat keberangkatannya ke Dubai dan hal itu membuat Nasrin tidak senang. Penggerebekan pun terjadi di toko di mana Torik bekerja. Akhirnya semua orang tahu bahwa Torik adalah mata-mata. Semua jalur masuk ditutup. Pencarian agen Rao masih berlanjut dan ulama gadungan ini buntu harus lari kemana. Torik dan Nasrin berhasil sampai di bandara dan Nasrin merasa kesal karena dia tidak bisa mengimbangi langkah Torik yang terburu-buru. Ulama gadungan ini memperhatikan foto keluarganya di dompetnya. Dia tersenyum ketika keberadaannya ditemukan. Dengan santai dia melemparkan puntung rokoknya sehingga kebakaran besar terjadi. Torik meminta bantuan petugas untuk mengantar Nasrin ke pesawat dan Torik terkejut ketika keberadaan Nasrin diketahui. Demi menyelamatkan Nasrin, Torik mengorbankan dirinya. Torik tersenyum begitu melihat pesawat yang ditumpangi oleh Nasrin berangkat. Meskipun tubuhnya dihujani banyak peluru. Sampai di Dubai, Nasrin didatangi oleh Kao. Lalu Pak Kao memberitahukan bahwa Torik sudah meninggal. Dia membacakan surat Torik untuk Nasrin, di mana Torik memberitahukan siapa dirinya. Nama aslinya Amandep Singh dan dia orang India.